Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 876, Lelucon. Istana Haus Darah dipenuhi dengan kesuraman. Di luar aula yang haus darah, bendera pertempuran sangat ganas, dan pasukan biksu hitam 8 arah berbaris rapi dalam formasi persegi, menutupi seluruh tanah seperti 9 karpet hitam. Di aula utama Istana Haus Darah, suasana yang menindas membeku. Yan Luo yang haus darah duduk di kursi tinggi, wajahnya pucat, matanya merah, tapi dia menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ke bawah, ada 8 orang berdiri dengan rapi, semuanya mengenakan baju besi. Pakaian ini, sepertinya mereka akan bertarung, tetapi ditatap oleh Yan Luo yang haus darah, masing-masing dari mereka menundukkan kepalanya tanpa sadar. Mereka, tentu saja, adalah master dari aula cabang pertama hingga ke-8 dari aula haus darah. Setelah menerima berita kematian Yan Luo yang haus darah, mereka tidak memiliki pemahaman diam-diam yang biasa. Mereka kembali ke Istana Haus Darah tanpa urutan tertentu, hanya untuk melihat apakah Yama yang haus darah benar-benar mati. Tentu saja, tujuan mereka yang sebenarnya adalah menjadi penguasa Balai Haus Darah. Karena itu, tidak semuanya datang sendiri, mereka semua datang dengan pasukan biksu. Tapi, semuanya mengecewakan mereka. Saat mereka melangkah ke aula yang haus darah, mereka melihat Yan Luo yang haus darah duduk di kursi yang tinggi. Malu. Semua orang malu di tempat. Apakah kamu tidak terlalu kecewa, kata Yan Luo yang haus darah, dan memandangi 8 master aula cabang di bawah dengan mencibir. Aula Master Mingjian, kami di sini hanya untuk membantah rumor. Kepala aula pertama buru-buru menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Sekarang kepala aula aman dan sehat, kita juga bisa santai. Santai. Pemakaman darah, kesetiaanmu benar-benar menyentuh tuan aula ini. Yan Luo yang haus darah tersenyum, tetapi matanya yang berwarna darah bersinar dengan cahaya aneh, dan tuan aula pertama berbulu di mana-mana. Hill Master. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam masuk dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Hill Master dari aula cabang ke-9 telah kembali. Biarkan dia masuk, kata Yan Luo yang haus darah, tetapi matanya yang sedikit menyipit masih menatap pemakaman darah, penguasa aula cabang pertama. Segera, Sue Qiong dengan baju perang masuk. Ketika dia melihat bahwa tuan dari 8 aula cabang semuanya menundukkan kepala mereka, dan Yan Luo yang haus darah sedang duduk di posisi tinggi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat canggung. Faktanya tampaknya sedikit berbeda dari rencananya. Lihat, aku telah melihat tuan istana. Setelah tertegun selama 1 atau 2 detik, Sue Qiong buru-buru membungkuk pada Yan Luo yang haus darah. Sue Qiong, bukankah aku memerintahkanmu untuk mengejar keluarga Hao Tian? Mengapa kembali? Yan Luo yang haus darah memandang Sue Qiong dengan penuh minat. Laporkan ke kepala istana, aku dengar di jalan bawah kamu, kepala istana, dibunuh, jadi. Itu sebabnya aku buru-buru kembali. Oh. Senyum tertarik Yan Luo yang haus darah bahkan lebih makmur, dan senyuman itu membuat orang merasa merinding. Kalau begitu kamu membicarakannya, apakah kamu bergegas kembali dengan terburu-buru untuk menghadiri pemakaman tuan? Hall Master Mingjian, bawahan ini sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Sue Qiong buru-buru berlutut di tanah dengan satu lutut. Tidak ada yang terbaik. Yan Luo yang haus darah menamparkan kursi naga dan tiba-tiba berdiri, berteriak dengan marah seperti guntur, mengguncang aula, dan melihat sekeliling 9 orang di bawah dengan sepasang mata berwarna darah dengan tajam. Jangan berpikir bahwa tuan aula ini tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Aku tidak akan mati sehari pun, dan kamu akan selalu menjadi menteri. Tuan aula mengajariku itu. Sekarang, 8 ketua aula lainnya juga buru-buru berlutut di tanah. Keluar. Yan Luo yang haus darah mengeluarkan amarah. Bawahanmu akan pergi. Ke-9 orang itu buru-buru bangkit, dan sambil menyeka keringat dingin mereka mundur dengan patuh keluar aula. Sue Qiong, kamu tinggal. Yan Luo yang haus darah berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Sue Qiong, yang hendak berbalik dan berjalan keluar dari aula, buru-buru berbalik, berdiri di sana dengan kaku, tidak berani mengeluarkan suara. Apakah kamu menemukan jejak keluarga Hao Tian?
Yan Luo yang haus darah menatap Sue Qiong dengan tajam. Untuk saat ini. Belum, kata Sue Qiong, tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Apa yang kamu makan? Yan Luo yang haus darah mendengus dingin, para dewa dan bayangan yang haus darah telah ditugaskan kepadamu, dan mereka belum ditemukan. Healmaster tenanglah, bawahan ini akan kembali sekarang, dan tidak akan mengecewakan Healmaster. Itu belum pergi. Mendengar kalimat ini, Sue Qiong buru-buru berbalik seolah-olah dia telah menerima amnesti, dan meninggalkan aula utama istana haus darah seolah melarikan diri. Setelah dia pergi, Yan Luo yang haus darah terengah-engah, wajah lamanya masih sedikit merah, dia tidak tahu apakah itu karena marah atau marah. Kejadian hari ini mungkin merupakan lelucon terbesar sejak berdirinya Istana Haus Darah, hanya karena rumor bahwa 9 penguasa Istana Haus Darah telah kembali, dan dia masih menyaksikan lelucon seperti itu dengan matanya sendiri. Tampaknya Istana Haus Darah tidak seharmonis kelihatannya. Segera, tawa samar terdengar, dan seorang pria berjubah hitam muncul di aula. Raja pemakan jiwa, apakah kamu sombong? Yan Luo yang haus darah berkata dengan dingin. Aku tidak punya banyak waktu luang. Raja pemakan jiwa berkata dengan lembut, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa hal terpenting bagi komandan angkatan bersenjata bukanlah kekuatan, tetapi kemampuan memerintah. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana kamu bisa melawan pengadilan Nan Cutian? Tidak pantas bagimu untuk mengatakan lebih banyak tentang ini. Yan Luo yang haus darah mencibir, ini kamu, raja yang tak tertandingi, berapa lama kamu akan tetap bersembunyi? Jangan berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggungmu. Nada raja pemakan jiwa menjadi lebih dingin, 8 dewa besar Xuan Huang akan menjadi seperti bayangan, menghalangi saya selama lebih dari 800 tahun, apakah Anda benar-benar berpikir mereka vegetarian? Ketika kita lahir, mereka akan lahir juga, pada dasarnya tidak ada perbedaan sifat, dan sekarang satu-satunya hal yang tidak terkendali adalah alam iblis, jadi kunci kemenangan yang menentukan antara Istana Haus Darah Chu Utara dan Selatan Pengadilan Surgawi Chu bukan kita, tetapi alam iblis, dan jika kita memenangkannya, hal-hal besar akan terjadi. Apa yang kamu katakan itu sederhana. Wajah Yan Luo yang haus darah sangat marah. Berapa banyak utusan yang telah aku kirim bolak-balik ke aula haus darah, apakah ada di antara mereka yang kembali hidup? Itu karena ketulusanmu tidak cukup. Pemakan jiwa melirik Yan Luo yang haus darah dengan penuh arti, jika kamu memberikan setengah dari pil Tianji di tanganmu, situasinya akan sangat berbeda. Kamu benar-benar tahu bahwa setengah dari pil Tianji ada di tanganku. Yan Luo yang haus darah menyipitkan matanya dan melirik Raja Pemakan Jiwa. Apakah ada sesuatu yang bisa lolos dari mataku? Raja Pemakan Jiwa tersenyum tipis, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang berjuang untuk pil giok surgawi malam itu? Jika bukan karena kita ditahan oleh keturunan kaisar, akan sangat mudah bagimu untuk merebut Istana Haus Darah Tian Jidan. Kalau begitu beritahu aku, siapa yang memiliki separuh lainnya dari Celestial Jade Pil? Kata Yan Luo yang haus darah, dan melirik Raja Pemakan Jiwa dengan tidak mencolok. Aku bilang itu ada di tanganku, apakah kamu percaya? Raja Pemakan Jiwa menunjukkan 2 baris gigi putih, dan bahkan senyumnya menyeramkan. Mendengar ini, mata Yan Luo yang haus darah hampir menyempit menjadi garis. Pada saat itu, dia hampir memerintahkan pembunuhan Raja Pemakan Jiwa. Ini adalah Istana Haus Darah, dan ke-8 raja mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup, biarkan sendirian hanya pemakan jiwa. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya, dan dia masih membutuhkan bantuan yang kuat dari Raja Pemakan Jiwa untuk menampung keturunan Xuan Huang. Di aula, karena kata-kata Raja Pemakan Jiwa, suasana menjadi sunyi, dan suasananya bahkan lebih menyedihkan, hampir membeku. Laporkan. Pada titik tertentu, kesunyian di aula pecah, dan seorang pria berbaju hitam masuk dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan Ho, orang yang menculik Suelin telah mengirim pesan, mari kita gunakan uang untuk menebusnya. Orang-orang, beritahu Changling untuk menebus orang. Yan Luo yang haus darah mendengus dingin, tidak peduli siapa itu, bawa orang itu kembali kepadaku, terlepas dari hidup atau mati. Dimengerti. Pria berbaju hitam itu mengangguk, tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Hall Master, baru saja mendapat kabar bahwa Sun Hao juga dibawa pergi. Bajingan. Yan Luo yang haus darah sangat marah. Episode 877, Orang Tua. Malam akan datang. Namun, Tanah Chu Utara, yang seharusnya sepi,
malah lebih hidup, karena seseorang menuntut uang tebusan dari istana Haus Darah. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada aliran siluet orang berkumpul menuju puncak gunung yang megah. Hampir semua orang ingin melihat sikap penculik. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menculik seorang murid istana Haus Darah. Pada saat ini, avatar Ye Chen sedang duduk santai di atas batu dengan menyilangkan kaki Erlang, mengabaikan tatapan terkejut para penonton. Di sampingnya adalah Suelin yang diikat dalam 5 bunga, dengan kaus kaki bau yang masih terjejal di mulutnya, berkaca-kaca, dan dia masih terlihat sedikit seperti biografi sejati keempat dari istana Haus Darah, dan orang-orang yang menonton menghela nafas. Dalam sekejap, situasinya berubah, dan awan serta kabut bergulung ke arah barat daya, dan aura pembunuh melonjak ke langit selama periode itu, ada kilat dan guntur, dan orang-orang kuat dari istana Haus Darah datang dengan sangat banyak. Saat tempat itu ramai, Ye Chen sudah berhenti di depan sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh, ada loh batu besar tanpa kata berdiri di mulut lembah, dan darah masih mengalir dari loh batu itu. Sungguh segel yang kuat. Mata roda Ye Chengxian terbuka samar, mengungkapkan petunjuk dari prasasti itu. Itu adalah pusat dari formasi penyegelan besar, yang ofensif dan defensif, dan bahkan dia tidak berani menginjaknya dengan mudah. Si Tuming, kamu benar-benar tahu di mana harus memilih. Ye Chen menyipitkan matanya dan melihat ke lembah, tetapi pandangannya tertutup awan berkabut. Adapun si Tuming di mulutnya, itu adalah biografi sebenarnya kedua dari Bloodthirsty Hall, berita dari manusia kuning yang dialami si Tuming di lembah ini, hanya sedikit orang di Dacu yang mengetahuinya tempat tersembunyi ini. Jika kamu ingin memasuki lembah, kamu harus menghancurkan prasasti itu terlebih dahulu. Ye Chen menarik pandangannya dan melihat prasasti itu lagi. Namun, saat dia hendak melangkah maju, prasasti itu tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang tak tertandingi keluar dari tablet batu, dan menembak lurus ke arah Ye Chen dengan kekuatan menusuk yang menghancurkan. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan epi dan memegangnya di depannya untuk memblokir. Paung! Klik! Engah! Perbedaan antara suara-suara ini hanya sepertiga dari sekejap, dan cahaya ilahi menghantam epi tanpa memihak, epi itu tertusuk di tempat, dan bahkan bahu Ye Chen ditusuk dengan lubang darah. Nima, kesalahan. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, lupa bahwa pedang Tian Kue telah diambil oleh Long Teng, jadi dia dipukul dengan linglung. Ini bukan tempat kamu harus datang, keluar. Tablet batu itu bergetar lagi, dan terdengar suara dingin dan mati dari dalam. Patut ditegaskan bahwa orang yang bersembunyi di tablet batu itu haruslah orang yang kuat yang mencapai langit. Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya membuat lubang darah di tubuh saya akan pergi ke surga. Ye Chen mencibir, dan dengan santai membuang epi yang rusak. Di masa lalu, dia mungkin telah ditakuti kembali, tetapi sekarang dia adalah basis kultivasi, yang merupakan alam semi surga yang nyata, kecuali pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tingkat 8 raja, dia tidak takut pada siapapun ketika itu datang. Untuk berjuang sendirian, kamu sendiri yang memintanya. Dengan suara dingin dan mati itu lagi, seorang lelaki tua berkabung keluar dari loh batu. Melihatnya dari kejauhan, lelaki tua itu sangat aneh. Dia penuh dengan udara tak bernyawa, ada debu di pundaknya, kulitnya keriput, dan dia sangat tua. Pada pandangan pertama, orang akan mengira dia baru saja merangkak keluar dari kubur. Perlu disebutkan bahwa mata lelaki tua itu biasanya tidak keruh, bisa dikatakan kacau. Orang tua ini setidaknya berusia 800 tahun. Ye Chen diam-diam menghela nafas, dari pemeriksaan visual, dia satu generasi lebih tua dari Kaisar Pedang Senior dan yang lainnya. Tidak heran tidak ada penjaga kuat lainnya di sini. Ye Chen meluangkan waktu untuk melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada lelaki tua berkabung tidak jauh dari sana. Dengan dia di sini, hanya sedikit orang yang dapat mengguncang formasi segel besar di sini. Sungguh darah murni. Sementara Ye Chen sedang merenung, pria tua berkabung itu berbicara, suaranya dingin dan sunyi, dan sangat serak, cahaya tajam jarang muncul di mata tua berlumpur. Lihat kamu seperti ini, kamu ingin menelanku. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan ada pisau patah emas ekstra di tangannya. Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria tua berkabung itu mencibir, seluruh orang menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali. Itu sudah ada di depan Ye Chen, telapak tangannya yang layu mencengkeram Ye Chen,
dan ada karakter segel kuno di antara jari-jarinya dalam aliran, telapak tangan seberat gunung besar, dengan kekuatan mengguncang langit. Aku pernah bertarung melawan 9 kaisar sebelumnya, kamu pasti meremehkan kemampuan tempurku yang sebenarnya. Ye Chen tersenyum santai, mundur selangkah, bergerak keluar, dan menghindari serangan lelaki tua berkabung itu. Ini sangat cepat. Pria tua berkabung itu sedikit menyipitkan matanya. Bawa aku dengan pisau. Ye Chen, yang baru saja keluar, telah naik ke langit, dan cahaya pedang emas tak tertandingi, membelah langit. Melihat ini, lelaki tua berkabung itu mengerutkan kening, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang besi berkarat, mengayunkannya ke atas, dan menjatuhkan bahu Wang Zan milik Ye Chen Lingtian. Jangan khawatir. Di samping itu, Ye Chen menunjukkan giginya yang seputih salju, dan 9 jalur dan 8 potongan liar bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan itu masih ditebang oleh Ling Tian. Kali ini, bahkan lelaki tua berkabung tidak berani menyesalinya, dan menyeberang dalam satu langkah, menghindari pukulan itu. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu bukan orang yang tidak dikenal. Laporkan namamu. Pria tua berkabung itu mendengus dingin, mata tuanya yang keruh mulai menjadi jernih, dan dia menatap Ye Chen dengan tegas, atau bisa dikatakan bahwa dia sudah mulai melihat Ye Chen dengan jujur. Coba tebak. Ye Chen tersenyum santai, datang perlahan, melangkah keluar dengan satu langkah, dan memisahkan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan. Tubuh Dao masih memegang pedang langit merah di tangannya, dan keduanya berjalan berdampingan, setiap langkah bumi bergetar. 3 pembersihan dalam satu nafas. Pria tua berkabung itu sedikit menyipitkan matanya. Kamu tahu itu cukup banyak. Ye Chen terus berjalan, dan mengambil satu langkah lagi. Tubuh api abadi terbelah, memegang tombak pertempuran Wu Huang di tangannya. Dengan langkah keempat, tubuh guntur langit terbelah. Membawa cambuk ajaib. Benar-benar api, guntur langit. Pada saat ini, mata lelaki tua berbaju linen itu hampir menyempit menjadi satu garis. Leluhur tua, dia adalah Ye Chen. Sebuah suara datang dari lembah, dan mungkin si Tuming, yang sedang mundur, terbangun. Dia menduga itu adalah Ye Chen dari beberapa teknik rahasia yang digunakan Ye Chen. Kamu Chen. Yang mengejutkan Ye Chen, lelaki tua berkabung itu tidak mengenalnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia berjalan-jalan. Aku belum pernah mendengar tentang Ye Chen di Dacu. Orang ini adalah yang pertama, gumam Ye Chen di dalam hatinya. Tidak peduli siapa itu, bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Suara lelaki tua berkabung itu sangat agung, seolah-olah dia mengumumkan kematian Ye Chen. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh bumi bergetar, berpusat pada telapak kaki lelaki tua berkabung itu, formasi berwarna darah muncul, dan menyebar dengan cepat. Ye Chen, yang masih berjalan perlahan, juga ditarik ke dalam formasi ini. Menabrak, menabrak. Segera, suara rantai besi bertabrakan terdengar, dan dalam formasi berdarah yang diinjak Ye Chen, rantai rune berdarah muncul, mengunci kaki dan tangannya, dan menahannya di tempatnya. Selain itu, ada rune berdarah yang terus merangkak di sepanjang kakinya dan menutupi seluruh tubuhnya, membawa kekuatan penyegelan dan melahap. Kamu ingin menyegelku hanya dengan satu orang yang bertanggung jawab atas formasi, kamu terlalu mengada-ada. Ye Chen tertawa main-main. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi terbang di antara alisnya, tergantung di atas kepalanya, dan dengan cepat menjadi besar, seperti Bima Sakti, mekar dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang. Peta Kyushu Suantian. Pria tua berkabung itu mengubah wajahnya untuk pertama kalinya, seolah-olah dia mengenali harta karun apa yang ditawarkan Ye Chen. Hancurkan. Ketika lelaki tua berkabung itu terkejut, Ye Chen berteriak pelan, dan peta ilahi Kyushu tiba-tiba bergetar, menyapu kepingan kecemerlangan ilahi, menghilangkan rantai rune yang menguncinya, dan bahkan formasi berwarna darah di bawah kakinya itu juga hancur dan retak. Melihat ini, lelaki tua berkabung itu buru-buru membuka mulutnya, dan meludahkan 9 pedang pembunuh berdarah. Ke-9 pedang pembunuh itu sangat aneh, mereka tersusun sendiri-sendiri, membentuk formasi pedang, kekuatan dewa sangat tirani, mereka benar-benar memblokir serangan Kyushu Sentu. Selain itu, lelaki tua berkabung itu memotong jarinya dan menyeka darah di antara kedua alisnya. Segera, sikapnya berubah drastis, wajahnya yang tua menjadi lebih muda dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, rambut abu-abunya juga berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuhnya yang bungkuk menjadi tinggi dan lurus, dan mata tuanya yang keruh menjadi luas dan tak terbatas.
Hanya dalam 3 detik, dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki muda, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya dan hujan, energi dan darahnya sangat agung, dan banyak penglihatan muncul di belakangnya. Yang paling penting adalah auranya, yang naik jauh-jauh, yang membuat Ye Chen melihat ke samping. Pria berusia 800 tahun itu benar-benar tidak bercanda. Ye Chen mengerang sambil mengerahkan kekuatan cara ajaib. Jika dia ingin membuat kemenangan cepat, dia membutuhkan kekuatan cara ajaib. Pada saat yang sama, keduanya bergerak tanpa pandang bulu, yang satu seperti Raja Dewa, yang lainnya seperti Dewa Perang, dan serangannya tidak ada bandingannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah konfrontasi terjadi, ada pemandangan besar gunung-gunung runtuh dan tanah terkoyak. Bahkan jika lembah itu dilindungi oleh barisan besar, lembah itu juga berdengung dan terguncang oleh goncangan. Telah menjadi sangat kuat. Si Tuming, yang masih berada di lembah saat ini, menatap Su Tian dengan kaget, dan matanya akhirnya tertuju pada Ye Chen. Bukannya dia belum pernah bermain melawan Ye Chen sebelumnya, meskipun Ye Chen kehilangan semua 9 legenda sebenarnya dari Kuil Haus Darah pada waktu itu, Ye Chen pada waktu itu tidak semenakutkan sekarang. Sekarang, sudah berapa lama berlalu, pemuda itu memiliki kekuatan juang leluhurnya, yang membuat dia yang sama-sama sombong menderita pukulan keras di era ini, dia ditakdirkan untuk menjadi pelapis. Tentu saja, lelaki tua berkabung itulah yang paling merasakan. Semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya, yang membuatnya merasa bahwa yang melawannya bukanlah manusia, melainkan seekor naga, dan darahnya terlalu agung. Apakah aku tidur terlalu lama? Pria tua berkabung itu memasang wajah muram, masih ada orang yang begitu kuat di generasi mendatang. Kamu sedang melakukan tugas singkat denganku, apakah kamu ingin pergi lebih awal? Di seberang, Ye Chen menyapu lautan kekacauan dan datang untuk membunuhnya. Dia memegang pedang naga tirani, dan dia juga seorang suci, iblis, dan Buddha. Tembakan adalah semua kekuatan gaib yang menghancurkan bumi. Dia adalah penyerang utama, dan 3 tubuh daunnya menjadi pembantu, dan lelaki tua berkabung yang membunuhnya mundur dengan mantap. Sombong. Pria tua berkabung itu sangat marah. Meskipun dia mengejutkan kekuatan tempur Ye Chen, itu tidak berarti bahwa Ye Chen diizinkan untuk menyinggung keagungannya. Segera, dia mengikuti lintasan matanya dengan tangannya, mengembangkan Taiji Yin Yang, dan lautan darah muncul di belakangnya, dan ada suara ratapan sedih di lautan darah. Tidak hanya berapa banyak nyawa terkubur, tetapi bahkan Ye Chen bisa melihat kulit kepala kesemutan. Yin dan Yang terbalik. Dengan teriakan lelaki tua berkabung, lautan darah diubah menjadi Tai Chi oleh Yin dan Yang, dan kemudian diubah menjadi Yin dan Yang oleh Tai Chi. Kekuatan supernatural Ye Chen semuanya diselesaikan satu per satu. Balikkan semuanya. Ye Chen juga melakukan gerakan besar, lautan darah lelaki tua berkabung menjadi Taiji Yin dan Yang, tetapi dia mengubah lautan bintang menjadi alam semesta yang kacau, 2 jenis teknik rahasia yang mencapai langit bertabrakan dalam kekosongan. Segera, karena konfrontasi antara keduanya, dunia yang luas terbagi menjadi 2 dunia. Satu sisi bersinar dengan cahaya keemasan seperti istana 9 surga, dan sisi lainnya mengamuk di lautan darah seperti neraka yang tak berujung. Ini membentuk kontras yang tajam. Episode 878, Yan Zun. Membunuh. Perang. Setelah konfrontasi dengan kekuatan supernatural yang menentang surga, keduanya bergegas menuju satu sama lain dari timur dan barat. Perang meningkat, langit pecah, pemandangannya sangat besar, dan darah mengalir deras seperti hujan. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen bertarung dengan seluruh kekuatannya sejak dia maju ke alam kuasi surga. Kekuatan lelaki tua berkabung jauh melebihi harapannya. Bahkan kekuatan pemulihannya yang menakutkan tidak dapat menahan serangan orang tua itu. Pria berkabung. Di sisi yang berlawanan, lelaki tua berkabung itu bahkan lebih terkejut sampai keheranan. Dia tidak hanya meremehkan Ye Chen, tetapi dia terlalu meremehkan Ye Chen. Dengan kekuatan tempurnya, dia tidak akan terluka parah jika dipukuli, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Nenek moyang menelan terlalu banyak jiwa, dan dia akan menderita serangan balasan setelah pertempuran yang panjang. Di lembah, wajah Si Tuming sangat serius. Berpikir di dalam hatinya, dia segera mengorbankan jiwa, mengubahnya menjadi rune, dan langsung pergi ke Tian Xiao, seolah-olah dia memanggil penyelamat. Namun, segera setelah jiwa Tao-nya terbang keluar dari lembah, itu dihancurkan menjadi abu terbang oleh kuali besar dan berat.
Adapun kuali besar itu, tak usah dikatakan bahwa itu adalah kuali kekacauan ilahi Ye Chen. Karena mereka datang ke sini untuk Si Tuming, Ye Chen secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan, termasuk Si Tuming yang diam-diam memindahkan penyelamat. Brengsek. Melihat jiwa Dao dihentikan untuk meminta bantuan, wajah Si Tuming menjadi jauh lebih ganas. Segera, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, lalu melarikan diri ke ruang hampa, menyelinap ke ruang angkasa, dan menuju ke arah Ye Chen. Kamu masih ingin melakukan serangan diam-diam? Ye Chen mendengus dingin, dan membanting telapak tangannya ke langit, menghancurkan sepotong kekosongan hingga runtuh di tempat. Engah. Si Tuming, yang masih menyelinap di ruang angkasa, dipaksa keluar oleh telapak tangan Ye Chen sebelum dia bisa bergerak. Saat dia berdiri teguh, seluruh tubuhnya diambil oleh Chaos God Cauldron dan ditekan di tempat. Kamu benar-benar pantas mati. Melihat Si Tuming ditekan, lelaki tua berkabung itu sangat marah, dan amarahnya seperti guntur. Baik tanganmu dan tanganku berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Tidak ada yang pantas mati. Suara Ye Chen nyaring, dan serangan itu bahkan lebih mendominasi. Waktu terbuang sia-sia di sini. Dibandingkan dengan dia, lelaki tua berkabung itu mundur dengan mantap. Meskipun lelaki tua berkabung yang menggunakan teknik terlarang telah kembali ke masa mudanya, umurnya telah mengering. Setelah pertarungan panjang dengan Ye Chen, dia telah kehilangan pijakan selangkah demi selangkah, sampai sekarang dia benar-benar tertekan. Aku akan kembali. Pada akhirnya, lelaki tua berkabung itu memilih untuk mundur, mengguncang punggung Ye Chen dengan telapak tangannya, dan berbalik untuk melarikan diri. Apa? Masih berpikir untuk pergi? Ye Chen mencibir, melangkah, memblokir lelaki tua berkabung itu, dan mengirim lelaki tua berkabung itu terbang dengan pisaunya. Feng Shenjue. Di belakangnya, tubuh Dao Sanxing diubah menjadi satu nafas, dan Dewa Angin secepat cahaya ketakutan dengan pedang. Wajah lelaki tua berkabung itu berubah drastis, dan dia bergerak dengan tergesa-gesa. Melarang. Pada saat yang sama, Ye Chen menggunakan metode rahasia penyegelan untuk menyegel tindakan pria tua berkabung itu di tempat, meskipun dia hanya disegel kurang dari sepertiga detik, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tidak. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan matanya menonjol. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tubuh Tao tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Engah. Dengan percikan darah, lautan pil lelaki tua itu ditusuk oleh pedangnya. Ah! Suara lelaki tua berkabung itu melengking, dan hai lumpuh, dan kekuatan spiritualnya bocor seperti sungai panjang yang meluap. Tidak hanya itu, ketika kekuatan spiritual dan basis kultivasinya dihapuskan, wajah mudanya juga dengan cepat menjadi tua pada saat yang sama, tanpa dukungan metode rahasia itu, ia kembali ke bentuk aslinya lagi. Panggilan. Melihat lelaki tua berkabung itu dihapuskan, Ye Chen menghela nafas lega, dan memenjarakan lelaki tua berkabung di sutian dengan lambaian tangannya. Cari Tuhan. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen langsung menggunakan teknik pencarian misteri, dengan paksa mematahkan batasan jiwa lelaki tua berkabung itu, dan dengan paksa menjara semua kenangan hidupnya. Segel. Setelah mencari ingatan lelaki tua berkabung itu, Ye Chen menyegelnya di tempat. Orang tua berkabung belum bisa mati. Seseorang dari generasinya harus memiliki tablet giok jiwa di Aula Haus Darah. Jika dia mati, dia pasti akan membunyikan Aula Haus Darah. Ini bukan yang ingin dia lihat. Bagaimana dengan status suara besar? Ibuku, sayang, kamu sebenarnya dari generasi yang sama dengan leluhur Istana Haus Darah. 3-5 detik kemudian, Ye Chen, yang mencerna ingatan lelaki tua berkabung itu, perlahan membuka matanya, tetapi ekspresinya penuh dengan desahan. Hari ini, saya benar-benar melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi. Ye Chen merasa sedikit tidak nyata. Seorang pria berusia 800 tahun digulingkan olehnya, dan tidak ada yang akan percaya jika menyebar. Ya Tuhan! Ketika Ye Chen mendecakkan lidahnya, Liu Neng berlari lagi. Sial! Dia baru saja muncul, sebelum dia bisa mengatakan kalimat kedua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, karena dia melihat lelaki tua berkabung yang digulingkan oleh Ye Chen. Sepertinya kamu mengenalnya. Ye Chen dengan santai melemparkan lelaki tua berkabung itu ke dalam kuali. Tidak bisakah kamu mengenali ini? Liu Neng mendecakkan lidahnya, Yan Zun dari Istana Haus Darah. Di masa lalu, ketika aku hanya berada di alam asal manusia, dia sudah berada di alam kuasi surga. Guru suci, lakukan Anda ingin menjadi begitu mengagumkan. Paksa.
Beruntung, beruntung. Ye Chen terbatuk datar. Ini bukan kebetulan. Liu Neng masih belum bisa tenang, wajahnya berubah saat melihat Ye Chen. Apa yang terjadi pada dunia ini? Pemuda di depannya baru berusia 20 tahun. Kamu datang jauh-jauh, kamu tidak datang ke sini hanya untuk memujiku, kan? Aku lupa tentang urusan itu. Liu Neng terbatuk karena malu. Tuan cabang ke-9 dari Aula Haus Darah diledakkan oleh Yan Luo yang haus darah, dan 8 tuan lainnya kembali ke rumah masing-masing. Temukan jejak keluarga Hao Tian. Di mana keluarga Hao Tian? Tanya Ye Chen sambil merobek pakaian berdarah itu. Tepat setelah meninggalkan tanah kuno Longqi, jika Anda mengatakan bahwa mereka benar-benar cukup berhati-hati, mereka bahkan memutar lebih dari 80.000 mil untuk menghindari kota kecil, tetapi untungnya, perjalanan mereka aman dan sehat. Hanya masalah waktu. Kamu masih tidak bisa santai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aula Haus Darah penuh dengan bakat, dan tidak sedikit orang yang memahami seni perang. Hanya masalah waktu sebelum kita bisa berspekulasi tentang keberadaan keluarga Hao Tian. Bukankah kita masih memiliki kita? Terus membuat masalah? Liu Neng menyeringai. 1/4 jam yang lalu, kita baru saja menghancurkan cabang balai Haus Darah dan merebut banyak harta. Liu Neng, sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Ye Chen menggosok dagunya dan menatap Liu Neng. Mengapa kamu bisa menemukan lokasiku dengan begitu akurat setiap saat? Tuan Suci, apakah Anda pernah mendengar tentang Sun Long? Liu Neng menatap Ye Chen sambil tersenyum. Mencari silsilah naga. Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Liu Neng. Apakah itu juga cabang dari klan naga? Itu tidak benar. Liu Neng terbatuk datar. Sejujurnya, nenek moyang keluargaku adalah perampok makam, tetapi mereka disebut Sun Long. Menemukan orang untuk menemukan kuburan adalah kekuatan magis bawaan keluarga kami. Adapun kekuatan magis ini bawahan penebusan tidak bisa mengatakan kebenaran tentang misteri ini, itu tidak pernah diteruskan ke dunia luar. Dacu sangat berbakat. Ye Chen menghela nafas, kerajinan keluargamu sangat bagus. Perampokan makam merusak moralitas. Kekuatan warisan saya adalah menemukan orang. Adapun garis keturunan mencari naga dan menemukan makam, sudah dilarang sejak generasi leluhur saya, karena hal ini sangat tidak bermoral. Kalau begitu aku akan terkejut. Kamu menganggapku setiap trik itu akurat, mengapa begitu sulit menemukan tuanku? Tuan Suci, untuk menebus lelaki tua itu, tuanmu tidak mudah. Liu Neng meremas janggutnya, bukannya aku tidak dapat menemukannya, tetapi harus ada kekuatan aneh yang menutupi keberadaannya, dan semacam itu kekuatan aneh jauh melampaui kekuatan supernatural bawaan keluargaku. Terus terang, itu sudah di luar jangkauan apa yang bisa kulakukan. Kekuatan aneh. Ye Chen mengerutkan kening. Saya akan berkonsentrasi untuk memikirkannya ketika masalah di Beihu selesai, tetapi Guru Suci, Anda harus memberi saya waktu. Pergi bekerja. Hati-hati. Ye Chen, yang masih berpikir keras, melambaikan tangannya dengan ringan. Liu Neng tidak berbicara lagi, hanya diam-diam menghela nafas, berbalik dan menghilang. Kekuatan aneh. Setelah Liu Neng pergi, Ye Chen masih berdiri di tempatnya, dan matanya menjadi tidak pasti. Tuan, Anda benar-benar memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam diri Anda. Itu karena saya meremehkan Anda. Episode 879, 870 IX Pertunjukan Besar. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, lembah aneh itu diratakan oleh telapak tangan Ye Chen. Kemudian, dia menyeka darah lelaki tua semut itu di antara kedua alisnya. Kemudian, dia berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua berkabung, meniru setiap kata dan tindakan dengan begitu jelas. Lalu, tujuan orang ini sangat jelas, yaitu memanfaatkan kenyamanan lelaki tua berkabung itu untuk melakukan beberapa hal yang tidak terhormat. Orang tua berkabung itu berasal dari generasi leluhur Aula Haus Darah, dan dia dianggap sebagai Yan Zun, meskipun dia tidak sekuat Yama yang Haus Darah, dan meskipun dia tidak sekuat tuan dari 9 Aula utama, perintahnya terkadang masih berfungsi. Aula Haus Darah, kali ini cukup bagimu untuk minum sepanci. Ye Chen mencibir, dan terbang lurus ke satu sisi. 1/4 jam kemudian, dia mendarat di sebuah kota kuno yang luas. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang menculik Suelin meminta lebih dari 90 juta batu roh dari Aula Haus Darah? Sebelum Yiru, ketika dia memasuki kota kuno, dia mendengar banyak diskusi. Orang itu benar-benar kejam. Seseorang mendecakkan lidahnya, 90 juta batu roh. Aku belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupku.
Orang yang meminta tebusan adalah avatar dari orang itu. Tampaknya dia pasti seorang veteran penculikan. Seseorang menghela nafas, ada begitu banyak orang kuat di kuil Haus Darah, tetapi saya tidak dapat menemukan di mana dewa sebenarnya dari orang itu. Entah kenapa, penculikan ini mengingatkanku pada seseorang. Seseorang menyentuh dagunya. Kamu berbicara tentang Ye Chen dari Nanchu. Seseorang dengan lembut membelai janggutnya, ngomong-ngomong, gaya perilaku mereka sangat mirip, tapi Ye Chen. Pada dasarnya tidak mungkin, dia sudah mati. Mendengarkan diskusi sepanjang jalan, pria berjubah hitam itu sudah masuk ke loteng batin ke dunia. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat melalui misteri di sini meskipun fasadnya kecil, bagian dalamnya tidak begitu besar, dengan radius puluhan ribu kaki, yang membuatnya kagum pada kemurahan hati Istana Haus Darah. Melihat Ye Chen masuk, seorang lelaki tua duduk bersila di sisi loteng perlahan membuka matanya, melirik Ye Chen, lalu berkata dengan santai, paviliun ini menolak untuk melihat pengunjung hari ini, cepat pergi. Ye Chen mengabaikan kata-kata lelaki tua itu, melangkah turun, dan langsung berjalan ke aula dalam loteng. Kamu. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera berubah menjadi tangan besar dan meraih Ye Chen. Keluar. Ye Chen membalik telapak tangannya, dan lelaki tua itu memuntahkan darah dan mundur. Siapa yang membuat kesalahan di sini? Segera, aura yang kuat muncul, dan seorang lelaki tua berambut darah muncul seperti hantu, menatap dingin ke arah Ye Chen yang ditutupi jubah hitam. Bukan hanya dia, ada ratusan sosok dari subkabin ini pada saat yang sama, dan yang terlemah semuanya berada di tingkat kelima dari Spirit Void Realm. Yang mulia, ini adalah tempat paling penting di paviliun Haus Darah. Apakah Anda terlalu sombong? Pria tua berjubah darah itu menatap Ye Chen dengan dingin. Changmu, kamu sangat agung. Ye Chen berbicara, dan suaranya dingin dan sunyi senyap, dengan keagungan tertinggi. Setelah mengatakan itu, dia merobek jubah hitam yang menutupi tubuhnya dengan jentikan tangannya, mengungkapkan kehormatan lelaki tua berkabung itu. Kamu. Melihat wajah asli Ye Chen, lelaki tua berpakaian darah bernama Changmu tertegun sejenak, dan sedetik kemudian, mereka berlutut di tanah dengan satu lutut. Murid Changmu, aku telah melihat guru Yang. Tuan Yan. Paman Tuan. Dia adalah Yan Zun. Melihat Changmu memberi hormat, orang lain di paviliun Haus Darah tiba-tiba menatap Ye Chen. Mereka semua lebih tua dari Changmu. Orang-orang di Changmudu yang dihormati karena Sishu adalah Sisuzu mereka. Pada saat ini, terutama orang tua yang baru saja menembak Ye Chen, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Senioritasnya terlalu rendah, dan dia belum pernah melihat Yan Zun dari Istana Haus Darah. Sekarang dia tahu identitas Ye Chen, dia hampir kencing ketakutan. Apakah kamu mencari kematian? Jangan berlutut dulu. Melihat semua orang berdiri di sana dengan linglung, Changmu berteriak keras. Mendengar omelan itu, ratusan orang terbangun, dan pada saat yang sama, mereka berlutut di depan Ye Chen. Aku telah melihat pamanku. Bangun. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan berjalan ke kursi naga di aula dalam dengan satu langkah, dan penampilannya benar-benar luar biasa. Di sini, Changmu, yang baru saja bangun, menenangkan keterkejutannya untuk sementara waktu, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ragu. Tuan, saya mendengar bahwa Anda sedang dalam pengasingan dan meditasi, mengapa Anda meninggalkan pengasingan? Jika aku tidak keluar dari Bea Cukai, Istana Haus Darah akan dikalahkan olehmu. Ye Chen mendengus dingin, membuat Changmu gemetar ketakutan, bahkan dia, apalagi orang lain di aula dalam. Paman Master mengajariku itu. Semua orang dalam daftar akan ditembak mati. Ye Chen membuang sebuah berkas, yang padat berisi nama ribuan orang. Mendengar ini, Changmu buru-buru meliriknya, tetapi pada saat yang sama, alisnya berkerut. Setelah 3-5 detik, dia memandang Ye Chen ragu-ragu. Paman, keponakan saya bodoh, orang-orang dalam daftar pada dasarnya adalah pewaris keluarga besar di Chu Utara, dan mereka pada dasarnya berhubungan dengan saya. Jika ada keluarga bersatu, jika mereka terbunuh, itu dapat mempengaruhi urusan aliansi. Apakah kamu menanyaiku? Ye Chen berkata dengan dingin, dan ada kilatan keterkejutan di mata tuannya yang keruh. Tuan, keponakan saya tidak berani. Jika kamu tidak berani, lakukan saja. Suara Ye Chen penuh dengan keagungan yang tidak dapat diubah, kamu tidak bisa membedakan siapa musuh dan siapa teman. Cepat atau lambat, Istana Haus Darah akan dikalahkan olehmu. Dimengerti. Changmu menyeka keringat dinginnya, dan menatap Ye Chen lagi.
Kalau begitu, apakah kamu perlu melaporkan masalah ini ke Palace Master? Namun, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyesalinya. Yan Zun secara pribadi datang ke paviliun cabang, dan apa yang dia bawa pasti atas perintah kepala istana. Kata-katanya jelas mempertanyakan pamannya. Terus terang, itu adalah ketidaktaatan keagungan pamannya. Sejauh menyangkut Ye Chen, dia benar-benar bertindak seperti itu mengenai pertanyaan Chang Mu. Dia tetap diam, tapi menatap dingin ke arah Chang Mu dengan matanya. Dengan cara ini, satu pandangan mewakili segalanya, inilah kecemerlangan Ye Chen. Setelah hening, Ye Chen bangkit perlahan dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya akan menjadi sedikit lebih ilusi. Pertarungan cepat, dan saya tidak ingin mereka tahu bahwa masalah ini terkait dengan Istana Haus Darah. Bukan untuk mempermalukan misi. Chang Mu buru-buru mengirim Ye Chen pergi. Setelah Ye Chen pergi, dia menyeka keringat dinginnya lagi, merasa seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka sebelumnya. Paviliun Master, kamu benar-benar tidak perlu melaporkannya. Di samping, seorang lelaki tua berbaju ungu menatap Chang Mu dengan ragu. Laporan macam apa yang kamu minta untuk kematian? Chang Mu langsung memarahi. Ya, bawahannya bodoh. Perintahnya berlanjut, semuanya berkumpul. Tapi di sini, Ye Chen sudah langsung pergi ke kota kuno berikutnya tanpa henti. Yiru kali ini, dia mengulangi trik lamanya, dan orang-orang di istana yang haus darah terkejut untuk sementara waktu. Selanjutnya, dia hanya menyalinnya secara langsung, berjalan melewati kota kuno satu demi satu, dan menampilkan satu demi satu drama besar. Namun, dia telah melakukan semua hal besar yang memicu situasi di sepanjang jalan. Baru pada malam hari dia berhenti di gunung yang dalam, dan melepas mantel kamuflasenya dengan sangat dingin. Pada hari ini, dia pergi ke lebih dari selusin subkamar di Aula Haus Darah, dan pasukan yang dia perintahkan cukup kuat. Dengan mereka secara diam-diam berkontribusi pada api, Aula Haus Darah dan pasukan besar lainnya di Beihu pasti tidak akan punya waktu untuk menghadapinya dalam waktu singkat Gu. Meskipun dia benar-benar ingin berjalan-jalan di sekitar aula cabang besar dari Aula Haus Darah dan subkamar lain dari Aula Haus Darah di kota kuno, hanya untuk amannya, dia memutuskan untuk mengejar keluarga Hao Tian terlebih dahulu, karena bayangan Dewa Haus Darah mungkin mengetahui keberadaan mereka kapan saja. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik dan menghilang. Pada saat ini, Sue Qiong, Master Aula ke-9 dari Aula Haus Darah, muncul di puncak gunung yang luas. Hill Master. Melihat kembalinya Sue Qiong, beberapa komandan mengelilinginya satu demi satu. Bagaimana? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Wajah Sue Qiong memucat, dan dia tidak bisa marah. Dia telah merencanakan dengan baik. Jika tidak ada yang terjadi, dia akan dapat naik ke posisi Tuan Balai Haus Darah, tetapi Yan Luo yang Haus Darah adalah masih hidup dan sehat. Pertama kali saya kembali, tidak hanya mimpi saya tidak menjadi kenyataan, tetapi saya dimarahi sampai berdarah. Sue Qiong tertekan, sejak dia menerima perintah untuk menghancurkan keluarga Hao Tian, dia mengalami nasib buruk satu demi satu, dan dia juga mengalami nasib buruk seperti Hang Up F** King, memblokir segalanya. Melihat wajah Sue Qiong yang acak-acakan, banyak komandan juga diam-diam berpikir bahwa tuan istana mereka pasti telah membenturkan hidungnya kali ini. Beritahu aku, terus cari aku. Pada titik tertentu, Sue Qiong meraung. Sekarang, semua ilusinya telah hancur, dan semuanya telah kembali ke titik semula. Jika dia gagal menyelesaikan tugasnya, itu tidak akan sesederhana kehilangan posisi Hall Master, atau dia akan kehilangan akal. Hall Master, ada kalimat yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak, bisik seorang komandan. Kapan sih, katakan, Sue Qiong memarahi. Apakah arah pencarian kita salah? Kata sang komandan dengan berani. Apa artinya? Para bawahan berspekulasi bahwa mereka seharusnya melewati dunia fana. Apakah otakmu kebanjiran atau otak keluarga Hao Tian kebanjiran? Sue Qiong segera mengutuk, tidak ada susunan teleportasi di dunia fana. Jika mereka melewati dunia fana, mereka hanya dapat kembali ke Nanchu di tahun monyet, bukan? Cukup kenyang. Hill Master, apa yang dikatakan ketiga komandan itu tidak masuk akal. Komandan lain buru-buru membentangkan gulungan besar peta, dan terus menunjuk ke beberapa tempat di atasnya. Bayangan Haus Darah menjaga teleportasi ke kota kuno Nanchu tapi tidak ada jejak keluarga Hao Tian. Begitu banyak orang tampaknya menghilang begitu saja, bukankah tuan istana merasa aneh?
Langsung ke intinya. Sue Qiong menarik napas dalam-dalam. Intinya adalah mereka sengaja menghindari tempat para biksu berkumpul, yaitu susunan teleportasi yang memiliki kota kuno. Komandan segera berkata, ada begitu banyak orang di keluarga Hao Tian, dan susunan teleportasi umum di kota kuno tidak dapat mendukung teleportasi mereka sama sekali, dan mereka secara alami memahami ini. Masuk akal, dan tujuannya terlalu besar, mereka memiliki cukup alasan untuk menghindari kota kuno tempat para biksu berkumpul. Begitu kata-kata ini keluar, mata Sue Qiong tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit. Dia, yang pemarah, kembali ke kebijaksanaan lamanya. Karena kekonvensionalannya, itu bahkan lebih mungkin. Mereka tidak berani mempublikasikan, jadi mereka pasti akan memilih tempat-tempat yang tidak dapat diakses. Ketika Sue Qiong merenung, komandan lainnya berbicara, menurut perhitungan waktu, mereka seharusnya masih berada di dunia biksu, dan mereka sudah berada jauh dekat dengan dunia fana. Mungkin, tujuan mereka bukan untuk melewati dunia fana, tetapi untuk bersembunyi di dunia fana untuk berlindung. Seorang komandan merenung, tunggu saja sampai angin berlalu sebelum menyelinap kembali ke dunia biksu, dan kemudian gunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Chu Selatan secara berkelompok. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, tujuan mereka mungkin adalah dunia fana. Kali ini, Sue Qiong menyipitkan matanya lebih dalam, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Hao Tian Xuanzhen, aku benar-benar meremehkanmu, kamu benar-benar memberiku bantuan seperti itu. Di mana perbatasan dunia fana yang paling dekat dengan Beizhen Changyuan? Sue Qiong segera berkata, ini adalah barisan pegunungan sepanjang 80.000 mil. Seorang pemimpin menunjuk ke suatu tempat di peta, di sini, Pegunungan Huangquan. Pegunungan Huangquan, nama yang bagus. Wajah Sue Qiong langsung menjadi ganas, dan ada kilatan mematikan di matanya. Perintah akan diteruskan, dan semua pasukan akan bergegas ke Pegunungan Huangquan. Biarkan itu menjadi Huangquan jalan keluarga Hao Tian. Episode 880, Membunuh. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Di bawah kegelapan malam, pasukan dari cabang ke-9 dari Blue Thirsty Hall terbagi menjadi ratusan rute, mengalir ke ratusan kota kuno terdekat, dan berteleportasi menuju Pegunungan Huangquan dengan bantuan susunan teleportasi di kota kuno. Melihat Sutian dari jauh, Sue Qiong secara pribadi mengendarai kereta kuno, dia benar-benar terlihat seperti seorang panglima tertinggi. Namun yang bisa dilihat adalah wajahnya galak, dan ada cahaya pembunuh di matanya. Kemarahan yang berkembang dari depresi beberapa hari terakhir tidak bisa lagi ditekan, dan dia akan menggunakan darah dari keluarga Hao Tian untuk memusnahkannya. Aula Cabang ke-9. Ye Chen, yang masih terbang dengan cepat di atas sekelompok gunung, melihat pasukan Aula Cabang ke-9 dari Aula Haus Darah dari kejauhan, dan alisnya mengerutkan kening. Arah Pegunungan Huangquan. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah jejak keluarga Hao Tian telah terungkap? Untuk sesaat, ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Tahukah Anda, pasukan cabang ke-9 dari Blue Thirsty Hall dapat menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi secara tidak hati-hati, yang jauh lebih cepat daripada keluarga Hao Tian. Menurut kecepatan ini, keluarga Hao Tian mungkin akan dikelilingi oleh Pegunungan Huangquan. Sue Qiong, aku benar-benar meremehkanmu. Ye Chen berkata dengan dingin, membakar esensi aslinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat satu tingkat. Selama 1/4 jam, dia menembak ke kota kuno kecil seperti sinar cahaya. Jika dia ingin mencegah tragedi itu terjadi, dia harus menemukan keluarga Hao Tian sebelum Sue Qiong dan yang lainnya, jadi dia harus menggunakan kota kuno untuk teleport arai. Berhenti. Begitu Ye Chen tiba di dekat susunan teleportasi di kota kuno, dia mendengar omelan. Mendongak, Ye Chen menyipitkan matanya lagi, dan ada ratusan pria berbaju hitam berdiri di sekitar susunan teleportasi besar dengan radius 20 kaki, mengelilingi susunan teleportasi dengan rapat. Tidak hanya itu, orang-orang berbaju hitam itu tidak rendah dalam kultivasi, dan yang terlemah semuanya ada di alam Kongming tingkat ketiga, dan ada juga alam kuasi surga di antara mereka. Bayangan Dewa Haus Darah. Ye Chen mengerutkan kening. Dari ingatan Yan Zun, dia mendapat lebih banyak informasi tentang bayangan Dewa Haus Darah. Semua orang di organisasi ini berdarah dingin dan langsung membunuh. Lengan. Jika kamu tidak ingin mati, jauhi susunan teleportasi. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, suara dingin dan agung terdengar, dan orang yang berbicara adalah satu-satunya alam kuasi surga di sini. Chang Zhen, kamu sangat agung.
Ye Chen merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah Yan Zun, ingin mengulangi trik lama. Kamu. Melihat wajah asli Ye Chen, alam Zuntian bernama Chang Zhen tiba-tiba berdiri, dan tanpa sadar menyipitkan matanya, Yan Zun. Jarang kamu masih mengingatku. Ye Chen berjalan perlahan ke atas altar besar sambil berbicara. Saya benar-benar ingin mendengar bahwa Tuan Yan sedang mengasingkan diri, bagaimana dia bisa datang ke kota Sue yang kecil ini di waktu senggang, kata Chang Zhen pelan. Aku perlu memberitahumu kemana aku pergi. Ye Chen mendengus dingin. Yan Zun benar-benar penjahat. Chang Zhen melangkah maju perlahan, menghalangi di depan formasi teleportasi, tetapi bahkan kamu, Yan Zun, tidak diizinkan menggunakan formasi teleportasi ini hari ini, mohon maafkan aku, Tuan Yan. Mendengar ini, mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin. Hari ini dia telah melihat kekuatan bayangan Dewa Haus Darah. Mereka berada langsung di bawah Tuan Istana Haus Darah, dan mereka selalu hanya mendengarkan perintah Tuan Istana Haus Darah. Kecuali Tuan Istana Haus Darah, nenek moyang Istana Haus Darah lainnya tidak bahkan di sini mudah digunakan. Kecuali kamu memiliki surat perintah dari Master Istana Haus Darah. Chang Zhen berbicara lagi, berdiri tegak di depan formasi teleportasi, tanpa niat memberi jalan. Chang Zhen, kamu benar-benar membuatku terkesan. Ye Chen mencibir, berapa tahun telah berlalu, dan kamu masih menjadi orang pertama yang berani menghalangi jalan dewa ini. Apa yang dikatakan Yan Zun, ini adalah tanggung jawab bawahannya. Chang Zhen tidak bisa menahan tawa, itu masih kalimat yang sama, jika kamu ingin menggunakan susunan teleportasi ini, kamu harus memiliki surat perintah dari Komandan Feng Ying, atau surat perintah dari Kepala Istana yang Haus Darah. Tentu saja, surat perintah penguasa gudang darah surga juga dapat diterima, karena kita berada di bawah perintahnya sekarang. Aku mengerti aturannya. Suara Ye Chen sangat dingin, dan saat dia berbicara, dia sudah meletakkan tangannya di dadanya. Namun, apa yang membuat Chang Zhen tidak dapat bereaksi tepat waktu adalah bahwa apa yang diambil Ye Chen dari tangannya bukanlah token, tetapi pedang pembunuh merah, dan dia menebasnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kamu. Semuanya dalam sekejap mata, wajah Chang Zhen berubah drastis, bahkan jika dia tidak bereaksi. Zeng. Dengan dentang pedang pembunuh dan kilatan darah, Chang Zhen, yang tidak punya waktu untuk bereaksi, kepalanya dipenggal oleh Ye Chen di tempat, sampai kepalanya jatuh ke tanah. Chang Zhen belum bereaksi, dia bermartabat, semi surgawi, sangat tidak masuk akal untuk mati. Zeng, zeng, zeng. Melihat Chang Zhen dipenggal, ratusan pembangkit tenaga bayangan dewa lainnya mencabut pedang pembunuh mereka tanpa urutan tertentu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen ingin membunuh Chang Zhen, mereka tahu bahwa apapun alasannya, mereka akan mengambilnya. Bawah Ye Chen, bahkan jika Anda adalah Yan Zun, tidak terkecuali oleh Anda. Ye Chen mendengus dingin, dan Chaos Divine Cauldron dan Kyushu Divine Map dikorbankan tanpa urutan tertentu, dan ratusan senjata spiritual yang menakutkan dikorbankan bersama, termasuk 9 pedang pembunuh berdarah Yan Zun. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tempat, ratusan sosok berlutut, tidak mampu menahan tekanan senjata roh. Perbaiki cepat. Suara Ye Chen sangat dingin, dan 3 tubuh Tao, jiwa naga Danzu, dan boneka Zixuan semuanya dipanggil. Selanjutnya, ada pembantaian sepihak, meskipun ada sejumlah besar bayangan kuat itu, mereka tertangkap basah oleh Ye Chen dan dihancurkan sampai tidak bisa bergerak, apalagi berdiri untuk melawan. Sejak itu, dalam waktu kurang dari 10 detik, ratusan sosok bayangan dewa semuanya musnah. Bersihkan medan perang. Ye Chen memberi dao perintah, dan dia melangkah ke susunan teleportasi, karena dia tidak punya banyak waktu untuk menunda di sini. Tidak lama setelah dia pergi, salah satu pasukan dari cabang ke-9 Balai Haus Darah tewas. Di mana orang-orang bayangan? Seorang komandan mengerutkan kening dan mengamati susunan teleportasi. Bukankah itu berarti susunan teleportasi di kota kuno diblokir oleh orang-orang bayangan? Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak. Tidak mengherankan jika 1 atau 2 kota kuno terlewatkan. Komandan, mari kita pergi ke pegunungan Huangquan secepat mungkin. Sangat ceroboh, jika keluarga Haotian lolos kali ini, bayangan Haus Darah juga akan disalahkan. Komandan mendengus dingin, menjentikkan bajunya, dan tiba-tiba melangkah ke formasi teleportasi. Setelah dia, pasukan di sepanjang jalan juga berdatangan seperti air pasang. Meskipun ada banyak orang, susunan teleportasi hampir tidak dapat mendukungnya. Namun, tidak lama setelah mereka melangkah ke susunan teleportasi,
mereka mendengar raungan yang mengejutkan. Melihat saluran susunan teleportasi, semuanya runtuh. Brengsek. Komandan sangat marah, dan sudah terlambat untuk bereaksi, karena potongan-potongan pasukan telah tersedot ke celah-celah di angkasa. Nikmati perlahan. Ye Chen berkata dengan mencibir di ujung lain dari susunan teleportasi. Benar, saluran susunan teleportasi dihancurkan oleh tubuh Tao Ye Chen, dan inilah yang diperintahkan Ye Chen sebelum pergi, untuk membunuh pasukan Istana Haus Darah. Dan Ye Chen yang asli, pada saat ini, telah langsung pergi ke kota kuno berikutnya seperti sinar kejutan. Meskipun dia benar-benar ingin menghancurkan semua susunan teleportasi yang mengarah ke pegunungan Huangquan, dia kehabisan waktu. Dengan begitu banyak kota kuno, tidak ada waktu sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah menemukan keluarga Hao Tian secepat mungkin. Ledakan, ledakan, gemuruh. Dunia tidak menjadi tenang karena Ye Chen Keng membunuh pasukan balai yang haus darah. Sekarang lusinan tentara lain dari cabang ke-9 dari Aula Haus Darah telah tiba di berbagai kota kuno tanpa urutan tertentu, dan saat ini sedang mengantri untuk formasi teleportasi, bersiap untuk bergegas ke pegunungan Huangquan terlebih dahulu untuk menyergap. Jaring besar telah direntangkan.